Halo, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusdayanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Ya, pada saat ini tentunya juga Anda sudah mengikuti berbagai rangkaian tadi yang sudah kami berikan ke hadapan Anda, mulai dari siaran langsung, begitupun juga program-program lainnya. Tapi memang kalau misalnya di gedung DPR RI ini, kini sudah masuk dalam masa persidangan 2 tahun sidang 2020 hingga 2021 hingga bulan Desember mendatang. Ya, semangat Pak anggota DPR RI ini udah mulai masuk sidang lagi, jadi dengan di tengah pandemi seperti ini harus tetap bersidang ya. Iya, dan memang untuk misalnya tetap ada rapat paripurna, ada rapat komisi, itu juga dilakukan secara baik itu luring dan daring. Jadi nggak semuanya anggota DPR RI ini juga yang ada hadir di gedung DPR, mungkin masih di daerah pemilihan, tapi juga bisa terus melakukan ataupun mengikuti jalannya rapat dengan proses daring. Ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan, artinya dari anggota DPR RI ini tetap melaksanakan fungsi sebagai kedewanan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Artinya beberapa kebijakan yang memang harus diambil, harus tetap diambil. Ini menjadi contoh yang bagus juga ya. Ya, tetap juga di gedung DPR RI ini juga sudah sangat ketat sekali untuk menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mulai dari menjaga jarak, begitupun juga menggunakan masker, sampai kepada rajin dengan mencuci tangan. Jadi kalaupun misalnya juga di sisi-sisi tempat-tempat tertentu, di titik-titik tertentu di gedung DPR RI ini juga sudah ada yang namanya hand sanitizer ya. Dan tetap, atau kalau kita lihat di beberapa jangka tertentu memang Sekretariat Jenderal terus melakukan pengetesan misalnya rapid ataupun swab kepada para karyawan, para tenaga ahli ataupun para anggota-anggota yang ada di DPR RI ini terus ya. Jadi mungkin angkanya tetap turun ya. Betul, amin ya. Dan kalaupun misalnya juga melihat pada saat ada rapat komisi ataupun rapat paripurna, untuk misalnya juga jarak anggota dewan ini duduk juga tidak bersebelahan. Jadi diberikan jarak 1 atau sampai 2 kursi seperti itu, tidak boleh berdekatan, tetap harus tetap menjaga jarak. Dan pada saat ini pemirsa, tentunya kami memulai acara ini dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Untuk itu segera kami masuk dalam headline media online. Media online yang terbit hingga sore hari ini saya akan ambil di detik.com. 362 PNS kena sanksi karena tak netral di Pilkada 2020. Badan Pegawai Negara atau BKN menyebutkan ada 362 aparatur sipil negara atau ASN atau PNS telah dijatuhkan sanksi karena melanggar netralitas pada Pilkada serentak tahun 2020 per 5 November 2020. Ratusan ASN itu ditindaklanjuti oleh pejabat pembina pegawai atau PPK. Dan data pelanggaran netralitas ASN lainnya menyebutkan bahwa jumlah 827 ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Selain itu, sebanyak 606 ASN yang melanggar telah mendapat rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Sementara 72 ASN lainnya belum ditindaklanjuti oleh PPK dengan dijatuhkan sanksi dan data kepegawaian diblokir. Banyak sekali ya kalau misalnya jumlahnya ratusan ya pemirsa ya untuk masalah ASN yang memang terlihat ataupun terdengar masalah tidak netral untuk Pilkada di tahun 2020 ini. Padahal kalau misalnya dilihat tidak sampai 1 bulan lagi pesta demokrasi ataupun juga Pilkada serentak ini di beberapa daerah akan diselenggarakan. Ya, tapi kenapa beritanya hanya ASN ya? Padahal sebenarnya untuk TNI dan Polri juga harus netral dong harusnya ya. Harusnya netral ya, mungkin nggak ada kali ya. Ingat, ini baru ASN yang memang sudah dilaporkan. Kalau misalnya jumlah yang dilaporkan cukup banyak sekali, 800 kurang lebih 800 ASN. Tapi belum termasuk tadi TNI dan Polri belum ada. Mudah-mudahan menyusul atau mudah-mudahan juga nggak ada ya. Mudah-mudahan semuanya netral. Ya. Artinya Pilkada serentak akan dilaksanakan nanti di bulan Desember bisa berjalan dengan baik. Amin. Kemudian saya akan bacakan di cnnnews.com. Transformasi digital pacu produktivitas di tengah pandemi. Kemajuan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan model bisnis di dunia. Salah satunya B2B atau business to business. Dan melihat saat ini banyak para pelaku usaha dan konsumen yang mulai beralih menggunakan transaksi B2B atau online, dan berkembangnya bisnis B2B online saat ini seringkali disebut sebagai salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yang memaksa pelaku usaha dan konsumen beralih dari model bisnis offline ke B2B online dan e-commerce untuk bisa bertahan selama pandemi.
Iyalah, kalaupun misalnya juga untuk masalah offline ataupun misalnya tatap muka kan saat ini memang masih sangat dikurangi. Jadi kalaupun misalnya dengan secara online dalam hal ini adalah B2B, business to business, ini jauh lebih efektif ya kan? Merasakan Ya, semuanya? sering banget merasakan kalau di tetangga sebelah sering banget dengar kata paket, artinya berarti bisnis online ini mulai bergairah. Masyarakat sudah mulai terbiasa melakukan pembelian barang misalnya melalui jasa online, ini penting banget ya. Jadi mudah-mudahan ada dampak signifikan terkait dengan daya beli masyarakat. Ya, semoga juga yang misalnya juga dibeli secara online ini semuanya produk lokal. Mudah-mudahan. Di Kompas.com pada hari ini mengangkat penambahan kasus mingguan tinggi dan Satgas peringatkan 5 provinsi ini. Juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa kejajaran 5 daerah teratas yang mencatat penambahan kasus COVID-19 tertinggi secara mingguan. Kelima daerah yang dimaksud yakni Jawa Tengah naik 919, Jawa Barat naik 833, DKI Jakarta naik 410, Kalimantan Timur naik 207 dan Kalimantan Barat naik 199. Wiku menyebut bahwa kenaikan kasus COVID-19 pada pekan ini terpusat pada Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Selain itu, penambahan kasus kematian mingguan juga mengalami kenaikan 3,6% dari pekan sebelumnya. Pekan ini ada 5 besar provinsi yang masih perlu menekan angka kematiannya, diantaranya Jawa Tengah naik 25, Jawa Timur naik 10 maksud kami, dan Sumatera Selatan naik 9, Banten naik 8, dan Sumatera Utara naik 8. Sementara itu presentasi kematian tertinggi secara keseluruhan berada di Jawa Timur 7,14%, NTB 5,46%, Sumatera Selatan 5,39%, Jawa Tengah 4,95%, dan Bengkulu 4,62%. Hati-hati ini terhadap Pulau Jawa, begitupun juga dengan Pulau Kalimantan. 2 provinsi di Pulau Kalimantan, 3 provinsi di Pulau Jawa yang menyatakan bahwa untuk masalah kenaikan daripada terpaparnya virus COVID-19 ini semakin meningkat. Nah, kita sudah DKI Jakarta sudah peringkat ketiga ya. Peringkat 3. Jawa Tengah sekarang di peringkat pertama. Nggak bangga ya sebenarnya kalau kita melihat peringkat kita tinggal di DKI Jakarta dengan peringkatnya sudah mulai menaik. Mudah-mudahan sih semakin turun ya. Kita harus bangga kalau peringkat di mana kita tinggal itu menurun, harusnya begitu ya. Tapi hati-hati juga kalau kita lihat juga ternyata Jawa Tengah jadi mulai tinggi ataupun pertambahan setiap minggunya ini cukup signifikan. Dikarenakan juga tadinya DKI Jakarta kan yang memang masih mempunyai atau memiliki peringkat nomor satunya untuk masalah penambahan per minggunya. Tapi sekarang sudah beralih bahwa Jawa Tengah lah yang paling banyak untuk penambahan terpaparnya virus COVID-19 ini. Juga harus berhati-hati bahwa memang evaluasi harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Karena kalaupun misalnya protokol kesehatan ini juga belum 100% efektif, nah harus ada sosialisasi yang diperlukan untuk masyarakat di sana. Dan pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu, kami akan hadir ke hadapan Anda dengan tema pada hari ini, dan kami akan hadirkan narasumber kami ke hadapan Anda. Di antaranya, kalaupun misalnya nanti kami membahas adalah berkaitan dengan daya beli masyarakat yang menurun. Yakin? Pengangguran berarti. Kalau misalnya daya beli masyarakat menurun, berarti pengangguran meningkat. Mungkin ya, ada related juga kalau bicara masalah pengangguran. Sudah mulai banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai tutup, mem-PHK karyawannya, karena mungkin daya belinya juga menurun. Banyak yang mengatakan, apakah memang masyarakat ini sudah diberikan kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi tetap nggak kuat juga menopang. Tapi ada program pemulihan ekonomi nasional, dan memang pemerintah kan juga setidaknya membuat berbagai stimulan ataupun program-program untuk bisa meningkatkan kembali daya beli masyarakat yang sedang menurun ini. Apakah juga Anda sependapat dengan hal tersebut, pemirsa? Daya beli menurun, pengangguran meningkat, ini akan kami angkat ke depan Anda, tapi kami jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ditemui pada acara webinar yang diadakan oleh Pusat Penelitian DPR RI bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat dengan tema Urgensi Hasil Penelitian dalam Pembentukan Undang-Undang. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusuma, berharap agar para ahli dan akademisi dapat meneliti naskah akademik pada rancangan undang-undang secara teliti untuk mencegah kandungan undang-undang yang merugikan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan undang-undang yang kredibel dan dapat memenuhi kebutuhan bangsa dan negara. Jadi saya berharap kepada
para akademisi, universitas, para guru besar, para ahli, para doktor, betul-betul ikut terlibat dalam hal ini. Karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara, baik diminta maupun tidak diminta. Jangan sampai produk yang dikeluarkan akhirnya produk yang akan merusak dan menghancurkan bangsa dan negara ini. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Innocentius Syamsul, menyampaikan, sejalan dengan komitmen Badan Keahlian DPR RI untuk menjalankan parlemen yang berbasis penelitian, pembuatan naskah akademik undang-undang diharapkan dapat didasari dengan penelitian yang baik oleh berbagai pihak dengan menggunakan kerangka penyelesaian masalah sehingga dapat mempertimbangkan dampak dan manfaat dari setiap peraturan yang akan diperundangkan. Karena kita berharap agar setiap undang-undang itu melahirkan undang-undang yang disebut undang-undang responsif. Philip Nonet dan Philip Sesnik mengatakan bahwa undang-undang yang bisa mencerminkan kebutuhan dan menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Suara Parlemen, dan di segmen kali ini sudah hadir bersama kami di sini anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai PKS Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2. Beliau adalah Bapak Andi Akmal Pasrudin. Kalaupun misalnya tadi kan kami mengingatkan kepada Anda pemirsa, daya beli ini sedang menurun, pengangguran semakin meningkat, tapi sebenarnya sektor mana yang harus dikuatkan, betul nggak sih? Ya, apakah memang uangnya nggak ada, atau sudah dibantu, atau banyak yang mengatakan bahwa misalnya orang-orang kaya ini malas atau enggan berbelanja. Nah, itu harus kita tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Pak Andi, kalaupun misalnya dengan kondisi daya beli masyarakat yang sedang menurun saat ini, otomatis pengangguran juga meningkat. Tapi pemerintah juga sudah membuat berbagai program yang akan diberikan. Nah, dengan kondisi sampai saat ini, setuju nggak sih Bapak bahwa memang benar-benar daya beli masyarakat sedang lemah bahkan menurun? Baik, yang pertama bahwa kemarin BPS sudah menyampaikan bahwa di triwulan ketiga kita mengalami resesi karena 2 kali triwulan itu kan pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus. Kemarin kan minus 3,5, sebelumnya 5,3. Ini berarti bahwa terjadi stuck bahwa ekonomi tidak bergerak sebenarnya. Artinya bahwa peredaran uang ataupun pergerakan ekonomi mengalami masalah karena COVID ini gitu ya. Itu digambarkan sebenarnya kita melihat dari indeks kita melihat misalnya pengangguran, kita melihat dari sisi itu bahwa dengan COVID ini ternyata menyebabkan tingkat pengangguran juga meningkat. Ya kan? Pertumbuhan ekonomi jelas lah, itu kan output dari kegiatan ekonomi kita itu kan dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi kita melihat bahwa pada saat ini masyarakat menahan uangnya sebenarnya, terutama golongan menengah. Dia menyimpan, bahkan menyimpan uangnya di bank. Bank juga sebenarnya mengatakan bahwa mereka kelebihan likuiditas, ya kan? Karena saking banyaknya orang menyimpan uang di bank. Dan mereka menahan belanja karena memang kegiatan kita ini kan belum seperti sedia kala, masih terbentur dengan protokol yang ketat. Yang kedua, nggak yakin, nggak aman merasa keluar dari rumah sebenarnya seperti itu ya. Misalnya pariwisata gitu ya, kemudian juga belanja di mall orang semua nahan semuanya gitu. Nah ini yang menyebabkan, dan dicatat oleh BPS bahwa yang tumbuh itu hanya belanja pemerintah. Sebenarnya bisa dipahami karena di dalam program pemulihan ekonomi nasional 700 triliun itu yang dianggarkan, baru terserap sekitar kurang lebih 300 triliun. Jadi sebenarnya ini pun juga belum maksimal sebenarnya. Baik untuk padat karya supaya ekonomi bergerak di pedesaan gitu ya, baik untuk UMKM baik untuk pinjaman daerah gitu ya. Ini saya kira belum maksimal gitu. Tapi kalau kita lihat dengan jumlah pengangguran misalnya data BPS sudah 9,7 juta misalnya, artinya bicara masalah ke depan akan semakin banyak lagi pengangguran atau bertambah. Nah, apa sih reaksi pemerintah melihat seperti ini? Berbagai kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi lagi-lagi kita justru malah masuk kepada resesi misalnya. Harus dilakukan pemerintah apa dengan hal pertama data yang ada itu 9,77 pengangguran yang terbuka Tapi ada juga pengangguran setengah terbuka 4,8. Jadi sebenarnya 15 juta kita jumlah pengangguran kita, cukup besar sebenarnya. Saya kira ini menjadi masalah Jadi sebenarnya pertama menurut kami dari DPR, kami di Banggar maupun di komisi itu mengharapkan agar serapan anggaran dari kementerian dimaksimalkan.
Kita berharap di atas 93% lah sama kementerian kan, sehingga ini diserap. Yang kedua, memang harus memberikan stimulus bagi UMKM. Ini kalangan pengusaha ini harus diberikan betul-betul bukan hanya sekedar pajak ya, pajak yang diringankan, tapi kalau perlu juga ada permodalan yang apa namanya, yang tidak terlalu banyak persyaratan ya. Misalnya di sektor pertanian itu ada namanya KUR, ya kan, ada kredit usaha rakyat. Ini harus saya kira digenjot sehingga terjadi perputaran ekonomi yang cukup kuat. Kalau kita melihat lagi data yang ada BPS kemarin ya, bahwa ternyata pengangguran terbesar itu di kota. Terjadi 2,67%. Di pedesaan hanya 0,7%. Artinya sebenarnya sektor pertanian, kan saya di Komisi 4 ya, berkontribusi sebesar 30% penyerapan tenaga kerja. Nah, ini akan menarik karena di sisi lain, sektor lain menurun semuanya, sektor pertanian naik. Ya kan, ini sekali lagi menunjukkan bahwa sebenarnya sebagai negara agraris, pemerintah harusnya sangat konsen kepada sektor pertanian dan pangan gitu ya, karena ini sebagai betul-betul sebagai ujung tombak penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi pada saat krisis itu. Yang ketiga, saya kira memang sektor usaha ini harus dipermudah ya. Saya kira dipermudah untuk melakukan kegiatan pelayanan yang lebih mudah, yang lebih cepat ya, sehingga sedikit demi sedikit ekonomi ini bisa pulih. Yang keempat, ya kita menunggu sebenarnya vaksinnya. Kalau vaksin sudah ada, ini saya kira ini pasti akan cepat. Lebih. Karena satu sisi ekonomi kita harus tumbuhkan, tapi sisi lain kesehatan juga sangat penting, kan gitu ya. Tapi kalau saya ada yang menarik nih Pak, bicara masalah misalnya belanja negara, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ini lebih banyak dilakukan oleh belanja negara misalnya. Tapi di sisi lain misalnya pemerintah justru dari kementerian ataupun dari lembaga realisasi anggaran justru tidak tercapai. Ini sudah di bulan atau penghujung tahun. Artinya apa sebenarnya yang membuat misalnya Bapak seringkali berapat kerja dengan kementerian, kok mereka tidak bisa serapan anggarannya tinggi? Kalau dari mereka menyampaikan bahwa biasanya pembayaran yang belum yang belum dilakukan. Sebenarnya pembayaran. Iya, pembayaran. Jadi secara fisik sudah dikerjakan, secara keuangannya belum. Jadi itu alasannya. Memang kita sekarang di semua komisi di DPR ini fungsi pengawasan memastikan bahwa betul-betul penyerapan anggaran itu kalau bisa di atas 93% itu. Kalau perlu 95%. Nah, kenapa sekarang ada kementerian baru 70%, baru 60%? Alasannya itu hanya masalah teknis keuangan. Secara fisik sebenarnya sudah 80%. Bahkan sudah ada yang sudah 90%. Nah, mengenai program-program dari pemulihan ekonomi nasional ini, menurut Bapak bagaimana? Sudah efektifkah? Atau misalnya kalau kita lihat juga untuk masalah sampai penghujung akhir tahun ini, kita masuk pada sudah triwulan keempat, ini bagaimana dengan kondisi program-program yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Saya kira sepakat tadi bahwa APBN tadi ya harus kita genjot. Ini juga PEN ini harus digenjot. Makanya kita dorong Pak Presiden agar betul-betul bisa bersinergi atau bisa menguatkan ya kementerian-kementerian terkait agar penyerapan PEN ini bisa maksimal. Harapan kita ya 600 triliun bisa terserap gitu ya. Karena sekarang kan baru setengahnya. Sekarang udah bulan November, entar lagi Desember gitu kan. Mudah-mudahan teknis. Kita berharap jangan ada masalah administrasi, jangan ada masalah-masalah non teknis gitu ya. Tapi betul-betul kita berharap misalnya program padat karya di semua kementerian itu harus betul-betul bisa dimaksimalkan agar kegiatan ekonomi berputar di pedesaan itu. Di perkotaan juga kan bansos, kemudian BLT, bantuan non tunai itu harus betul-betul bisa maksimal diserap oleh masyarakat itu. Pak Andi, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 4 DPR RI menilai pemerintah harus bisa memanfaatkan anggaran yang diberikan untuk program food estate di Kalimantan Tengah secara maksimal dan tepat sehingga tidak menjadi sia-sia nantinya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan meminta agar Kementerian Pertanian dapat memaksimalkan penyerapan anggaran untuk pengembangan pelaksana program food estate di Kalimantan Tengah. Daniel meminta ada landasan kuat terkait pelaksanaan program food estate tersebut dan ia menyaksikan keputusan pemerintah tersebut jika hanya untuk mengejar pemenuhan kebutuhan masyarakat di masa pandemi COVID-19 sekarang. Jangan sampai biaya anggaran begitu besar sia-sia, nanti nggak ada produksi, nggak ada hasil. Kalau misalkan bilang kita ingin mengubur COVID, ini food estate tidak dalam rangka COVID, nggak bakal keburu kok. COVID itu harus yang urgent, harus yang sesaat singkat. Persoalan penting dan perlunya food estate, iya. Nah, kita ingin memastikan food estate ini berhasil.
Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah berpendapat program food estate tersebut atau lumbung pangan harus ditinjau kembali mengingat pemerintah perlu usaha yang lebih keras untuk menjalankan program ini. Jika melihat dari karakteristik tanahnya, Sulaiman khawatir anggaran yang cukup besar nantinya justru menjadi sia-sia jika salah dalam pelaksanaannya. Daerah situ daerah rawa, tingkat kesulitan pasti tinggi, bisa digunakan tentu butuh biaya tinggi juga. Untuk menghilangkan keasaman tanah saja itu butuh biaya besar. Karena ini program besar dan sudah ditangani beberapa kementerian, saya kira hasil nanti kita akan buktikan bahwa memang kebijakan ini tepat. Nadia dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Pak Adi, agak menarik tadi kalau misalnya bicara masalah pengangguran banyak di perkotaan. Artinya kan berarti di pedesaan, terutama di pertanian, seperti di Bapak mengayomi bermitra dengan Komisi 4 dan pertanian. Artinya apa yang Bapak lihat dari sisi pertanian? Apakah memang ini justru punya kontribusi besar terkait dengan pertumbuhan ekonomi ataupun daya beli masyarakat? Ya, kalau data yang ada 2 triliunan ini mengatakan bahwa sektor pertanian tumbuh di tengah pandemi ini kan. Artinya bahwa tidak tergantung dengan kondisi COVID ini tetap berjalan, kegiatan pertanian tetap berjalan gitu ya. Yang kemudian kedua, penyerapan tenaga kerja, 30% loh tenaga kerja kita di sektor pertanian. Malah justru dari pertanian. Artinya menurut kami sebenarnya Komisi 4 itu pemerintah itu harus betul-betul menongkrongi atau memperhatikan betul di sektor pertanian. Artinya jangan sampai gini, kritikan kami kan jangan sampai Jiwasraya 20 triliun ditalangi, sementara pupuk saja cuma 3 triliun, kayaknya susah banget untuk penambahan kuota subsidi pupuk gitu kan. Padahal ini sebagai pahlawan pangan kita gitu kan. Artinya jangan sampai kita agak melupakan kontribusi sektor pertanian. Kita sibuk dengan skandal-skandal keuangan yang sangat merugikan daripada keuangan negara kita gitu kan. Nah, kemudian di pedesaan harusnya pertanian ke depannya itu harus bisa menarik milenial ya, ke kalangan muda untuk terjun di pertanian. Nggak harus di on farm-nya gitu, di budidayanya, tapi bisa di hilirnya, di off farm-nya. Misalnya di perdagangannya, di pengolahannya, kan gitu, ini menarik saya kira. Sekarang kan bermunculan usaha-usaha kopi, kafe-kafe gitu ya. Itu kan salah satu bagian daripada bisnis di hilir pertanian sebenarnya gitu. Pak, tapi kalau misalnya di masa pandemi kali ini untuk berbisnis ataupun juga banyak sekali misalnya perusahaan-perusahaan juga bahkan ada yang menutup untuk sementara. Nah, kondisi sampai saat ini bagaimana dengan kondisi misalnya kita mau membuka lapangan pekerjaan ambil dari sektor pertanian misalnya. Bagaimana untuk bisa apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa membantu sektor-sektor tersebut? Setidaknya pada saat perusahaan ini belum bisa melakukan operasional seperti biasanya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jadi betul data yang ada itu menunjukkan bahwa tenaga kerja paruh waktu itu meningkat. Sementara yang full itu menurun, jadi ada PHK sebenarnya terjadi PHK gitu ya. Nah, saya kira memang pertama pemerintah kan sebagai regulator dan sebagai pengawas ya, saya kira pertama harus bisa memberikan keyakinan kepada pengusaha tentu dengan regulasi yang mendukung mereka ya, kemudahan mereka untuk juga melonggarkanlah sektor kredit ya untuk ekspansi usaha mereka gitu ya. Yang ketiga mungkin perlu ada relaksasi pajak, relaksasi pajak sehingga pengusaha ini bisa bernapas gitu loh. Artinya kalau usahanya mereka bergerak ini kan tenaga kerja bisa tetap tertampung. Kemudian di sektor pertanian sebenarnya menurut kami itu memang yang harus jadi perhatian pemerintah adalah sektor hilirisasinya, pengolahannya gitu. Kita berharap kita lihat misalnya beras kita cukup, jagung, tapi bagaimana beras, jagung ini diolah sehingga nanti menjadi produk-produk turunan yang bisa diekspor keluar sehingga mempunyai nilai tambah gitu. Itu yang menurut saya harus diperkuat. Tapi kalau sampai saat ini Bapak melihat dengan kondisi dari sektor pertanian atau pangan, masihkah pintu impor yang terlalu terbuka lebar, Pak? Betul, ini yang menjadi kritikan kami juga bahwa seharusnya import ini kan dilakukan pada saat memang barang dalam negeri tidak ada, ya kan? Yang lucu kemarin kan 2 juta ton kita impor pada saat persediaan di Bulog kan ada 1 juta ton kan. Jadi harusnya import ini diperketat. Ya, tapi memang harus ada data yang kuat di Kementerian Perdagangan, Pertanian sehingga pemerintah yakin bahwa pangan kita cukup itu. Import ini kan kenapa terjadi karena ketidakyakinan terhadap data yang ada gitu loh. Ya, jadi saya kira sekali lagi bahwa kita harus bisa meyakinkan bahwa produk pertanian kita cukup, bahkan dari BPS kami mengatakan ada potensi 7 juta ton beras sampai Desember kita untuk cadangan kita gitu. Yang terakhir Pak,
Obat yang paling mujarab nih di tengah akhir tahun seperti ini, penghujung di masa resesi seperti ini, apa yang harus dilakukan pemerintah, terutama dari sektor pertanian? Yang pertama tentu memastikan bahwa petani kita tetap berproduksi gitu ya. Ya tentu yang saya katakan tadi, jangan terlambat pupuknya misalnya gitu kan, benihnya, kemudian juga kurnya harus didorong juga, sehingga jangan sampai kegiatan ini berhenti karena gara-gara teknis gitu loh. Ya kan, jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kepastian harga sebenarnya juga. Ya harga kan, jadi petani kita ini kan semangat berproduksi, tapi kadang-kala mereka mendapatkan harga yang rendah pada saat panen raya. Di sinilah sebenarnya peran Bulog di sini harus diperkuat, sehingga terjadi panen raya, Bulog harus membeli produksinya petani dengan harga pasar gitu, seperti itu. Kalau ini terjadi, saya yakin petani kita tidak ada alasan untuk tidak bersemangat bertani gitu, berproduksi. Ya, semoga waktu 1 bulan ke depan ini bisa dilakukan oleh pemerintah secara cepat ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita melihat tahun 2020 ya kita sudah masuk di penghujung tahun. Dan pemirsa, dengan demikian Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama Bapak Andi Akmal Pasrudin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Ya.